Shalom, selamat pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, para simpatisan dan sahabat pendengar setia renungan pagi di mana saja berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kita kesempatan untuk beristirahat dengan baik dan boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Hari ini kita kembali diberi anugerah untuk menikmati hidup, untuk belajar dan bertumbuh di dalam firman-Nya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru di setiap pagi. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, bersihkanlah hati kami dan bukalah pikiran kami, agar firman-Mu boleh berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk boleh mengerti, percaya, dan taat pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan di pagi ini diambil dari Kejadian 48 ayat 5 sampai 9. Bunyinya demikian. Sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu di Mesir, adalah milikku. Efraim dan Manasye akan menjadi milikku sama seperti Ruben dan Simeon. Keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka adalah milikmu. Tetapi dalam pembagian warisan, mereka akan tercakup dalam nama kedua saudaranya itu. Ketika aku datang dari Padan, aku kehilangan Rahel yang meninggal di jalan di tanah Kanaan, tidak jauh lagi dari Efrata. Aku menguburkannya di sana, di jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf, ia berkata, "Siapakah mereka ini?" Kata Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah dikaruniakan Allah kepadaku di sini." Kata Yakub lagi, "Bawalah mereka dekat padaku supaya aku memberkati mereka." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, tema perenungan kita yaitu memberkati anak cucu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Shalom. Sebuah penghargaan diberikan karena prestasi. Itulah yang terjadi dalam dunia pendidikan, seni, olahraga, atau dunia kerja pada umumnya. Siapa yang berprestasi akan memperoleh penghargaan. Ada yang secara khusus berupa piagam, hadiah, piala, cenderamata,
uang, kenaikan pangkat, atau berbentuk kalimat ungkapan pujian. Tujuannya adalah menghargai usaha, karya, dan perjuangan seseorang. Selain itu juga mendorong agar supaya mereka boleh mengembangkan apa yang sudah dicapai. Karenanya, penghargaan sama sekali tidak bermaksud membuat orang menjadi sombong dan lupa diri, tapi sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan, karya, dan prestasi. Namun ada jenis penghargaan yang melampaui prestasi dunia, yaitu berkat dari Allah yang diwariskan melalui iman yang menjangkau sampai anak cucu. Dalam perikop ini kita melihat tindakan iman yang luar biasa dari Yakub di penghujung hidupnya. Yakub telah mengalami pemeliharaan Tuhan dalam suka dan duka. Kini ingin memastikan warisan ilahi bagi keturunannya, yakni Manasye dan Efraim, anak-anak Yusuf dan cucu-cucu Yakub, diproklamasikan sebagai anak-anak Yakub sendiri. Ini adalah tindakan pengangkatan yang memiliki konsekuensi rohani dan material yang besar. Manasye dan Efraim berhak atas warisan dari Yakub, sama seperti keturunan Ruben dan Simeon, anak-anak Yakub yang sulung. Ini berarti Yusuf yang adalah anak kesayangan Yakub menerima 2 bagian warisan melalui kedua putranya. Keturunan Yusuf lainnya akan mendapat bagian warisan melalui nama Manasye dan Efraim. Pengangkatan Manasye dan Efraim sebagai anak yang juga mendapatkan warisan seperti anak-anak Yakub lainnya merupakan wujud kelanjutan janji Tuhan Allah yang memberkati keturunan Yakub untuk menjadi bangsa yang besar. Walaupun Manasye dan Efraim bukan anak melainkan cucu, keberadaan mereka berdua dianggap setara dengan anak-anak Yakub lainnya. Kelak, keturunan Efraim dan Manasye akan berkembang dan memperoleh wilayahnya sendiri dengan keturunan masing-masing, serta peran mereka bagi bangsa Israel. Tindakan Yakub ini adalah sebuah pengakuan iman bahwa Allah yang telah menyertainya juga akan menyertai cucu-cucunya. Ini adalah perwujudan kasih yang tidak terikat pada garis keturunan langsung, yakni anak, melainkan meluas hingga ke garis keturunan berikutnya, yakni cucu. Ini menunjukkan visi iman Yakub akan masa depan yang dijanjikan Allah. Berkat yang diwariskan bukanlah harta fana, melainkan jaminan akan janji Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita pun sebagai keluarga Kristen di masa kini dipanggil untuk meneladani iman dari Yakub. Kita diharapkan untuk terus menjaga jati diri
sebagai keluarga yang diberkati dan menjadi saluran berkat. Berkat Tuhan itu kekal dan kita dipanggil untuk menyalurkannya kepada generasi penerus, kepada anak cucu kita. Saudara kekasih Tuhan, bagaimanakah kita memberkati anak cucu kita? Dalam pembacaan ini, yakni Manasye dan Efraim di masa kini. Pertama, memberikan teladan iman yang berkualitas. Berkat terbesar bukanlah materi, melainkan hidup iman yang berkualitas. Inilah yang kita wariskan. Hidup yang rajin, bekerja, penuh kasih, dan tetap menghormati satu sama lain, serta setia melayani Tuhan di gereja dan di masyarakat, baik di Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan maupun di tengah-tengah masyarakat yang di mana kita berada. Kita percaya di sana-sini selalu saja ada godaan dan cobaan yang dapat melemahkan panggilan beriman kita kepada Yesus Kristus, apalagi di tengah tantangan hidup di kota besar seperti Jakarta ini. Kedua, mendoakan dan mengakui mereka di hadapan Tuhan. Sama seperti Yakub yang memanggil Manasye dan Efraim, mendekat dan mengakui mereka sebagai bagian dari warisan Israel. Kita pun harus mendoakan anak cucu kita secara khusus dan mendorong mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Kita perlu mengakui keberadaan mereka sebagai anugerah Allah. Ketiga, setia kepada janji Allah. Satu tekad, kita harus tetap setia kepada Dia. Melalui ketaatan melaksanakan perintahnya dan menjauhi cara hidup yang tidak diperkenankannya. Kita percaya bahwa janji-janji Tuhan Allah bagi anak-anaknya adalah kekal dan abadi. Oleh karena itu, kesetiaan kita kepadanya tidak akan sia-sia. Justru kesetiaan kita inilah yang akan menjadi warisan rohani terpenting bagi anak cucu kita. Berkat-berkatnya pasti akan menjadi bagian hidup kita dan keturunan kita. Sebagai jemaat Gemim yang Tuhan tempatkan kita di Jakarta Selatan, mari kita terus membangun keluarga yang bukan hanya mencari prestasi duniawi, tetapi yang terutama mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dengan kesetiaan kita hari ini, kita sedang memberkati anak cucu kita esok hari, agar mereka juga berhak atas janji-janji Allah yang kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Gembala yang telah memelihara kami, seperti Engkau memelihara Yakub, mampukan kami agar setia dalam menjalani kehidupan, terus berkarya dan mengukir prestasi dengan tujuan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya kami tetap setia memegang janji-janji-Mu, sehingga kami menjadi saluran berkat yang sejati bagi anak cucu kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin.